Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan perihal paper yang saya buat yang berjudul dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan mitigasinya dalam konsep Makosyid Syariah. Penjelasan ini adalah bagian daripada penyelesaian tugas yang dibebankan oleh mahasiswa S3 Prodi HES UIN Sunan Gunung Jati yang dengan mata kuliahnya pembangunan dan perencanaan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. M. Anton Antoila dan MM dan Dr. Setia Mulyawan MM. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan dengan durasi yang tidak terlalu panjang kaitan dengan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan mitigasinya dalam konsep Makosyid Syariah. Kita tahu bahwa perubahan iklim adalah fenomena global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, khususnya emisi gas rumah kaca yang berlebihan ke atmosfer atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Itu bisa kita lihat datanya pada IPCC tahun 2022. Pemanasan global adalah dan perubahan pola cuaca yang tidak menentu adalah hasil nyata dari perubahan iklim yang tidak hanya berdampak pada ekosistem, tapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi banyak negara termasuk Indonesia. Jadi perubahan iklim juga adalah suatu fenomena yang menggambarkan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global dan regional. Fenomena ini terjadi akibat peningkatan dan penurunan suhu atau pemanasan global, curah hujan, angin, faktor-faktor lain yang mempengaruhi iklim bumi. Pemanasan global dan perubahan pola cuaca yang tidak menentu ini juga adalah dampak nyata dari perubahan iklim yang tidak mempengaruhi ekosistem kehidupan manusia serta stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia itu sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Itu bisa kita lihat datanya di UNDP Indonesia tahun 2021. Perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian yang memang menjadi ancaman terhadap fluktuasi suhu dan curah hujan, serta sektor pesisir yang terancam oleh kenaikan permukaan air laut. Sebagai negara kepulauan yang luas, adanya perubahan iklim membuat Indonesia rentan sekali terhadap dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, banjir, dan bencana alam lainnya. Dampak ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakatnya. Perubahan iklim yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, perubahan iklim ini dapat mengakibatkan fluktuasi produksi pangan yang drastis. Penelitian juga yang menunjukkan bahwa perubahan suhu dan curah hujan yang tidak menentu telah mempengaruhi produktivitas tanaman seperti kedelai. Seperti kita lihat di Kabupaten Garut, di mana petani harus beradaptasi dengan kondisi baru, yaitu melalui diversifikasi usaha dan penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien. Selain itu, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan Indonesia juga sangat nyata dengan meningkatnya risiko gagal panen dan serangan hama baru yang muncul akibat perubahan kondisi iklim. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi adaptasi yang efektif guna memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi di tengah tantangan perubahan. Di Indonesia juga menyaksikan berbagai konsekuensi
berbagai konsekuensi dari perubahan iklim di Indonesia, seperti kenaikan permukaan air laut ya, menyebabkan mundurnya garis pantai dan mempercepat erosi pantai berpasir, banjir di wilayah pesisir, serta kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang yang mengancam kehidupan jutaan penduduk di daerah pantai. Ini bisa kita lihat ya dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ya, karena banyak data tentang terjadinya ancaman ya terhadap jutaan penduduk yang di daerah pantai terutama. Selain itu juga perubahan pola curah hujan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir dan tanah longsor ya, yang mengakibatkan kerugian material signifikan dan korban jiwa. Kita lihat di sektor pertanian, perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan yang berdampak langsung pada hasil panen. Nah, kekeringan yang berkepanjangan dapat mengurangi kesediaan air untuk irigasi, sehingga menurunkan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Sebaliknya, curah hujan yang berlebihan juga dapat menyebabkan banjir dan longsor yang merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Nah, untuk kita bisa melihat sejauh mana tingkat kerusakan dan kerugiannya, itu ada datanya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Sementara itu di sektor perikanan, kalau kita lihat di sektor perikanan ya, perubahan suhu laut dan cuaca ekstrim seperti badai dapat mengganggu habitat ikan dan menurunkan hasil tangkapan. Kita tahu ada fenomena El Nino ya, misalnya sering dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan laut yang dapat menyebabkan migrasi ikan ke perairan yang lebih dingin, sehingga mengurangi ketersediaan ikan di daerah tangkapan tradisional. Hal ini berdampak pada pendapatan nelayan dan pasokan ikan di pasar, yang pada gilirannya nanti dapat mempengaruhi harga komoditas perikanan. Kementerian Keuangan Indonesia. Nah, ini sumbernya di sana. Jadi dalam skala global, ya, perubahan iklim telah menjadi perhatian utama dengan berbagai konferensi internasional seperti Perjanjian Paris yang berusaha menekankan peningkatan suhu global ya di bawah 2 derajat Celcius. Di Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dan komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Kemudian kita lihat ada program deforestasi dan degradasi lahan yang masif juga memperparah krisis iklim di Indonesia. Hutan hujan tropis Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia terus mengalami tekanan akibat penebangan ilegal, konversi lahan untuk pertanian, dan kebakaran hutan yang tak terkendali. Dampak dari aktivitas ini tidak hanya menciptakan kerugian ekologis, tapi juga berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global. Hal inilah yang menempatkan Indonesia di antara negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia ya. Nah, cukup berbahaya ya. Kemudian kita lihat sebagai responnya terhadap situasi krisis, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan mitigasi dan adaptasi. Salah satu langkah penting yang diambil oleh adalah komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu melalui Rencana Umum Energi Nasional atau kita singkat dengan RUEN ya. RUEN. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23%. Nah, pada tahun 2025 nantinya. Kemudian selain itu Indonesia juga memprakarsai program restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi keanekaragaman hayati. Itu.
Kemudian meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, tantangan tetap ada. Implementasi kebijakan mitigasi dan adaptasi seringkali terkendala oleh lemahnya penegakan hukum ya. Keterbatasan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat, misalnya penanganan deforestasi dan kebakaran hutan, kerap terhambat oleh kepentingan ekonomi dan politik yang memperumit upaya pelestarian lingkungan. Kemudian Indonesia juga masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara untuk pembangkit listrik yang menghambat transisi menuju energi bersih. Kemudian ini kita lihat lagi, hingga saat ini ya, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan mitigasi dan adaptasi, yaitu Rencana Operasional Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim menargetkan penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Namun efektivitas kebijakan ini masih diperdebatkan ya, terutama dalam hal penerapan di tingkat daerah. Perubahan iklim global memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat negara ini sangat bergantung pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim, pertanian, perikanan, dan sektor energi. Salah satu dampak utama yang dihadapi Indonesia adalah penurunan produktivitas pertanian yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Kemudian kita lihat dari partisipasi masyarakat dalam menangani perubahan iklim juga semakin penting ya. Dituntut masyarakat juga harus memahami, harus diedukasi dan mengedukasi. Karena partisipasi masyarakat ini di berbagai daerah seperti komunitas lokal dan masyarakat adat telah memainkan peran kunci dalam menjaga kelestarian hutan dan melindungi sumber daya alam. Kearifan lokal mereka berkontribusi besar dalam strategi adaptasi berbasis komunitas yang semakin diakui sebagai elemen penting ya dalam menghadapi krisis iklim. Namun untuk memperkuat ketahanan masyarakat diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil ya. Kalau kita lihat untuk menangani perubahan iklim, menilai dari efektivitasnya, setelah kita identifikasi tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik ya untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan demi melindungi lingkungan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Selain itu juga kita harus bisa mengevaluasi upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim Indonesia, menganalisis berkontribusi dari berbagai sektor, serta memberikan rekomendasi strategis untuk masa depan. Kita lihat dari perspektif Islam, mitigasi perubahan iklim dapat dilihat melalui makosid syariah atau relevansinya ya, konsep dan pemikiran yang mengacu pada tujuan syariah ya. Apa sih kaitannya? Apa sih relevansinya? Mitigasi perubahan iklim dapat kita lihat dari konsep dan pemikiran yang mengacu pada tujuan syariah yang lebih besar, yang meliputi perlindungan terhadap 5 aspek kehidupan manusia. Yaitu yang pertama kita lihat dari makosid saya itu sendiri ada 5 bagian. Yang pertama kita lihat ada Hifzu Aldin, Hifzuddin atau Hifzu Aldin, yaitu, kemudian ada Hifzu Al-Nafsal, kemudian Hifzun Al-Aql, dan Hifzu Al-Nasl, Hifzu Al-Mal. Din adalah agama, nafsul adalah keselamatan hidup, Al-Aql adalah menjaga akal,
Kemudian nasl menjaga perlindungan dan keturunan. Mal adalah perlindungan harta. Nah, dalam konteks ini, prinsip-prinsip makasih syariah dapat digunakan sebagai dasar moral dan etis untuk merancang kebijakan mitigasi perubahan iklim yang tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi gas karbon, tapi juga pada keadilan sosial dan ekonomi. Nah, pendekatan ini mengajak umat Islam untuk memahami bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pengundulan hutan, dan polusi industri ini berpotensi merusak keseimbangan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam makasih syariah, melindungi lingkungan merupakan bagian dari kewajiban untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang harmonis. Nah, misalnya konsep hifzu al-mal atau perlindungan harta dalam makasih syariah tidak hanya mengacu pada kekayaan materi individu, tapi juga pada harta bersama yang mencakup sumber daya alam. Perubahan iklim yang merusak ekosistem dan mengancam ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk hidup sejahtera. Nah, kebijakan mitigasi perubahan iklim jika dilihat dari perspektif Islam atau dari perspektif syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, yaitu adil serta memprioritaskan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan umat manusia dan generasi mendatang. Nah, kemudian di akhir pembahasan kita ini kita bisa melihat bahwa beberapa dekade terakhir suhu rata-rata bumi telah meningkat secara signifikan yang telah mengubah pola cuaca tradisional di berbagai wilayah dunia. Kemudian adanya rekomendasi bagi pemerintah mencakup peningkatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi serta mitigasi dalam perencanaan pembangunan. Pendidikan dan kampanye publik juga harus diintensifkan dan meningkatkan kesejahteraan keterlibatan masyarakat. Kemudian relevansi tadi antara konsep dan pemikiran, kalau kita kaitkan dengan maqasid syariah, bahwa mitigasi perubahan iklim merupakan upaya yang selaras ya, yaitu dengan menjaga 5 aspek utama kehidupan manusia seperti yang tadi dijelaskan. Dan dalam langkah-langkah mitigasi dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap dampak perubahan iklim dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang tadi telah kita sebutkan tadi, yaitu perlindungan agama, kemudian yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dengan menjaga keseimbangan alam sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Hal ini melibatkan tindakan konkret seperti konservasi lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada perlindungan jiwa ya, atau hifzun al-nafs, yaitu melalui mitigasi risiko bencana alam ini mengancam kehidupan manusia dapat diminimalkan. Kemudian juga prinsip ini sejalan dengan anjuran Islam untuk menjaga kehidupan dan mencegah kerusakan. Kemudian ada hifzul akal atau perlindungan akal, yaitu merupakan mitigasi mendukung ketahanan pangan dan air yang sangat penting untuk menjaga kemampuan berpikir manusia. Selain itu, pendidikan penelitian untuk solusi perubahan iklim juga menjadi bagian dari perlindungan ini. Kemudian hifzun nasl, perlindungan keturunan, yaitu generasi mendatang berhak atas lingkungan yang sehat dan lestari. Nah, mitigasi perubahan iklim menjadi wujud tanggung jawab dalam menjaga sumber daya alam bagi keberlanjutan hidup mereka. Kemudian terakhir ada hifzun mal, itu perlindungan harta, yaitu berkontribusi pada pengurangan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Dengan investasi pada energi terbarukan dan infrastruktur yang ramah lingkungan, melalui perspektif maqasid syariah inilah diharapkan mitigasi perubahan iklim tidak hanya menjadi upaya untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi kehidupan manusia secara holistik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari presentasi
paper yang saya buat, yaitu dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan mitigasinya dalam konsep maqasid syariah. Mohon maaf kurang dan lebihnya, saya sadari bahwa masih banyak kekurangan dari penjelasan dan paper ini. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.